Seru. Oh, Oh, BLK lagi nih. BPPP. Nah, menurut lu kayak gimana? Yang mendapat. Kalau bisa dibilang berubah, ya seorang itu baru nggak tahu nih pikiran udah berubah ya. kan Kenapa jadi berubah? Halo hai Smart Tonaker, gimana kabar kalian semuanya? Tentunya baik-baik saja kan? Nah, kali ini di podcast Vokasi Kompeten kali ini saya Arif Rusman Habibi kedatangan bukan bintang tamu sih, anak peserta pelatihan kejuruan F&B Product. Nah, kebetulan dia ini sudah mengikuti pelatihan sudah hampir mau memasuki 2 bulan di BLK Lombok, di BPP Lombok Timur. Jadi belibet nih, keinget masih nuansanya BLK. Jadi sekarang BLK sudah alih status menjadi BPPP Lotim atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Nah, Smart Tonaker, kayak lo kerasanya nih kalau sekiranya kita nggak ngenalin Smart Tonaker yang ada di rumah. Siapa dulu kita sapa untuk ngenalin ke Smart Tonaker semuanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tisa Juliarti. Alamat saya di Tanjung, Kecamatan Labuan Haji. Hanya saya ngambil jurusan F&B Product. F&B Product. Ya. F&B Product sudah lama mengikuti pelatihan di BLK. Selama ini mengikuti pelatihan di BLK sejak kapan gitu ceritain? Tanggal 28 Januari. Di BLK Lombok Timur, F&B Product. Baik, Smart Tonaker. Jadi ada Tisa Juliarti ya, Panggil Tisa aja. Tisa aja. Tisa namanya ini. Smart Tonaker. Jadi Tisa ini adalah mengambil kejuruan F&B Product. Iya, yang masak-masak itu deh ya. Iya, Seperti itu. Buat roti juga iya, masak juga iya ya. Nah, kalau Tisa ini kenapa ngambil jurusan F&B Product? Coba bisa diceritain kepada Smart Tonaker. Memang apa ya, kebetulan saya juga kan ibu rumah tangga. Jadi kamu santai aja, nggak usah tegang. Nambah skill, nambah ilmu. Kayak rasanya kurang gitu. Kurang. Rasanya, ya. Kurang sambal apa kurang cabai atau deh. Kurang ilmu? Ya, kayak pengen nambah ilmu lagi, pengen nambah upskilling lagi, gitu ya. Pengen nambah lagi, kayak berasa kurang aja deh ilmunya gitu. Gitu. Pengen lagi. Nah, ngikuti pelatihan di BLK, menurut pengalamannya selama pelatihan kayak gimana sih? Seru banget. Pokoknya. Seru. Top. Nama BLK lagi nih, BPPP. Nah, menurutmu kayak gimana pengalamannya? Ilmu dapat. Luar biasa. Terus pengalamannya dapat luar biasa. Dapat teman-teman yang gokil. Wah. Teman-teman yang dari sana dari sini, pokoknya. Jadi akrab gitu ya. Kayak udah deket gitu. Terus menurutmu sendiri instruktur kayak gimana sih cara ngajarin? Chef Edison itu keren. Dia bisa nempatin kalau kita lagi serius nih. Kalau lagi ada saatnya canda gitu. Keren. Apa aja menu-menu biasanya dilatih, diajarin oleh para instruktur? Ada kalau di dessertnya paling roti, bread, toast bread, terus brownies. Bukan berondong manis kan? Bukan. Itu makanan ya, brownies. Ketan, terus ada sup sih kalau masakan paling sup. Kalau appetizernya spring roll, pempek. Makanan Palembang gitu ya. Kalau makanan lokal kayak di Lombok nih belum sempat diajarin. Oke. Terus kalau main course-nya kayak nasi goreng Hongkong. Ya itu kan menu-menu ini kan bisa nanti diterapkan. Misalkan kalau Tisa misalkan berkeinginan ke luar negeri gitu kan, itu juga bisa diterapkan itu di hotel-hotel yang ada di luar negeri kan. Nah, dengan menu-menu yang ada diajarkan nih, jadi tidak yang semulanya asing di rumah gitu kan. Biasanya kalau khas Lombok nih, bebero gitu ya. Ini sebelumnya pelecing biasanya orang di Lombok kan.
Ketika sudah melihat menu-menu yang ada di BLK nih, rasanya kayak gimana nih? Gimana ya? Excited gitu. Kayak kerennya di sini gitu. Dari segi peralatan juga kan kayak gimana, menunjang banget ya. Iya. Peralatannya komplit gitu, kayak gini. Kapan ya punya peralatan kayak gini di rumah gitu loh. Yang nggak pernah dilihat di rumah, tiba-tiba di BPP ada. Ini sudah ada gitu kan. Kayak di master chef gitu, komplit gitu. Iya. Berarti cepat nyerap ilmu yang diajarkan atau ditularkan oleh para instruktur, cepat nangkep gitu ya. Setelah teori berapa langsung praktik, dipraktikin gitu ya. Teorinya 3 minggu sih. Langsung terjun ke praktik. Nah, setelah nanti misalkan selesai ini pelatihan di BLK, ada keinginan kemana gitu, atau usaha sendiri, atau kemana gitu, planning ke depan? Saya kan di rumah itu juga ngejalanin usaha, usaha online lah gitu, yang titip-titip juga. Cuman karena apa ya, pengen merantau lagi deh kayaknya. Ke luar negeri, jadi buruh migran Indonesia. Iya, pengen mengembangkan lagi. Emang pernah ke luar negeri? Saya nggak merantaunya nggak ke luar negeri sih, masih di Indonesia, di Kalimantan. Di Kalimantan, masih di daerah ini di Indonesia gitu kan. Nah, nanti dengan skill yang dimiliki, udah bisa masak, udah tahu menu-menu daerah, udah tahu menu-menu yang ada di luar negeri sana, itu kan bisa dikembangin nanti di hotel-hotel kan. Nah, menurut kamu sekarang, kalau sudah dapat ilmu nih, misalkan udah kerja di luar negeri, apa yang diharapkan dari BPP ini setelah lulus arti dikembangkan ilmu yang ada di BPP ini di tempat kerja? Apa yang perlu kamu tunjukkan kepada dunia lah misalkan kan gitu? Apa yang kamu bisa tunjukkan kepada hotel di sana bahwa kamu bisa menerapkan apa yang diberikan oleh para instruktur yang ada di BPP ini? Gitu. Gini. Misalnya nih, contoh nih, saya pergi ke luar negeri atau keluar daerah nih, saya pengen nunjukin loh sama misalnya anak remaja gitu loh, ini loh saya lulusan dari BPP Hotim gitu, semua yang diajarkan itu bisa kita aplikasikan. Iya, ilmunya didapat. Ilmunya kita aplikasikan ke tempat kita yang kita tuju gitu loh. Nah, setelah ilmu yang kamu dapatkan ini, itu bisa ditularin juga sebenarnya kepada keluarga di rumah gitu kan. Oh, ini loh, siapa tahu ada keluarga di rumah yang mengembangkan usaha mandiri misalkan di rumah. Itu bisa. Kan di F&B produk ini juga tidak saja sebenarnya memasak gitu kan ya. Roti. Tidak saja memasak kan, tapi membuat roti. Nah, kalau roti-roti gitu seperti apa bentuk yang pernah diajarin gitu? Kayak kalau dia misalkan kayak French bread gitu kan, dia berbagai macam bentuk sih, ada yang panjang, ada yang bulat, ada yang roti toast bread itu kan, roti tawar gitu, kayak roti-roti yang dipakai di hotel sih biasanya. Nah, sekarang udah di BLK nih, udah dapat skill misalkan udah selesai dari lulus dari BLK, apa harapan keinginan Tisa sendiri nantinya setelah lulus di BLK, apa yang akan pengen banget gitu. Sebenarnya saya itu pinginnya sih kerja sambil usaha gitu. Online gitu juga bisa kan sebenarnya kan? Sebenarnya lagi ngejalanin usaha online juga sih sebenarnya. Cuman karena di tengah jalan putus, di tengah jalan gitu. Bukan di tengah jalan itu otak saya muter lagi, berpikir lagi kayaknya pengen ini deh. Kan saya udah dapet ilmu nih di BLK, ilmunya lebih dikembangin gitu ya. Pengen diaplikasikan gitu kan ini jurusan perhotelan. Pengen kayaknya di perhotelan dulu gitu loh. Pengen diaplikasikan. Kalau ke luar negeri misalkan, rencana kemana? Untuk sih ke Dubai. Waduh, keren. Dubai nih. Kalau bisa dibilang Dubai, waduh, biasa orang tuh. Berarti nggak tahun-tahun nih pikiran mau ke Dubai. Kan kenapa Kak milih Dubai? Kayak Dubai itu kan bukan karena uangnya juga kan? Iya, tapi karena gimana? Iya, kita tahu Dubai itu prospeknya keren. Terus
mewah lah gitu. Ya artinya cukup nggak kira-kira kalau lulus di BLK nih, yakin nggak bisa kompeten nanti? Kan itu syaratnya kalau ke luar negeri, kalau nggak memiliki sertifikat kompetensi, nggak menunjang ya untuk kan harus. Nah, tunjukin dari sekarang. Ya harus. Kita loh kurang lebih 3 bulan loh di sini. Walaupun kita merasa kurang, tapi ya harus kita belajar serius kan. Belajar serius. Oke, kita punya mimpi walaupun dengan umur saya yang sudah ya. Udah berkeluarga kan? Sudah. Umur saya sudah 39. Mau 39. Cuman kan tapi mimpi saya tuh saya tidak pernah berhenti untuk bermimpi. Untuk menggapai cita-cita. Tapi jangan menggapai cinta karena sudah ada punya cinta kan? Oke, baik. Jadi tidak pernah berhenti untuk terus berbuat untuk keluarga. Bagus nih ibu rumah tangga yang berpola pikirnya kerja keras tentunya kan, kerja keras untuk keluarga. Artinya bukan nggak cukup sih sebenarnya di daerah ini kalau kita kembangkan usaha mandiri, cuman ingin menularkan apa yang didapatkan selama pelatihan di BPP ini kan. Nah sekarang kalau seandainya lulus di sini itu sudah keterima di sana, apa niat yang kamu, misalkan apa keinginan setelah itu, apa yang akan dikembangkan selalu? Kadang-kadang orang kan udah keluar negeri nih, udah selesai nih, udah dapat, selesai itu nggak dikembangin lagi, entah usaha atau apa, mungkin cari modal atau gimana modalnya di situ. Saya sih pengennya misalnya nih, insya Allah nih, misalnya amin kan, udah kerja di luar negeri misalnya, baru baliknya itu, lah masa iya kita udah wow gitu di daerahnya orang, masa kita ini harus kita kembangkan lagi misalnya dengan buka usaha. Apa yang kita dapat di sana kita aplikasikan lagi ke sini. Gitu. Ditabung gitu, kembangin usaha lagi nanti di sini gitu kan. Aplikasikan lagi. Kalau orang Jawa bilang jangan medok, udah selesai, udah nganggur, setiba di rumah udah puyeng lagi karena udah keenakan, dapat uang banyak kan, duit banyak di situ. Kalau sudah ini kita aplikasikan lagi. Iya, dan kembang usaha mandiri gitu kan. Ya moga-moga aja nanti misalkan nih udah di luar negeri, di Dubai misalkan kerja udah keterima di situ, udahlah berhasil misalkan, balik-balik ke Lombok harus dikembangin dong usahanya ya, misalkan mau buat ruko untuk buat apa ya, misalnya kafe atau istilahnya tempat rumah makan kan bisa juga kan kembangin, itu kan bisa itu kan bisa keluarga juga bisa ditarik untuk bisa bekerja. Nah apa harapan terakhir nih buat Tisa nih, sekiranya nanti seandainya angan dan cita-citanya ini tercapai, apa menjadi harapan terbesar Tisa? Ucapan terima kasih dulu dong pada BLK BPP dong. Itu nomor 1 dong. Terima kasih buat BPP Lotim. Berkat BPP Lotim ini masyarakat atau remaja-remaja ini nggak sedikit loh yang mau, banyak. Dibuktikan dengan syukur-syukur bisa keterima kan? Dibuktikan dengan yang udah daftar, interview dulu, tes tulis juga. Harapannya semoga dengan ini nggak mentok, semakin ini misalnya ada yang berhasil gitu. Bagaimana memberikan informasi peluang kerja bagi teman-teman yang lain gitu. Kita mensupport apalagi para remaja sekarang kan mainan HP terus. Nggak berpikir bagaimana untuk mengembangkan inovasi dan skillnya. Kita support lah, kita kasih contoh. Saya ini loh bisa berhasil gitu. Yakin nggak berhasil kira-kira? Insya Allah. Yakin ya. Kita berdoa sama berusaha. Berdoa aja kan nggak mungkin. Berusaha, bekerja keras, insya Allah Tuhan tidak tidur. Pasti mendengar doa umatnya. Katanya kepala balai itu kalau udah sering diapel tuh kan, kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya kan, kerja keras dulu kan. Baik Tisa, semoga apa yang kamu cita-citakan nih ya juga menjadi motivasi buat sematonaker kita di rumah. Siapa tahu ada yang berkeinginan, oh ternyata BLK seperti itu. Memang bukan sulit sih sebenarnya masuk di BLK. Yang penting ada kemauan, dan lalu setelah ikuti pelatihan, misal keterima nih ikut pelatihan di BLK,
kemudian berpikir, nah harus kemana? Jangan-jangan udah ikut pelatihan selesai itu udah nggak ada kerjaan apa-apa. Artinya yang diterima di sini bagaimana untuk mengembangkan skillnya, baik itu secara mandiri maupun dikembangkan di dunia perhotelan sesuai kejuruan yang ada kan. Nah ini Sobat Tonaker, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Tisa. Nah dia itu adalah salah seorang peserta F&B product yang akan menuju, nah lulus di BPP ini akan berkeinginan untuk keluar negeri untuk bekerja. Nah siapa tahu Sobat Tonaker bisa ikut dan termotivasi dengan keinginan-keinginan ini. Jadi tidak saja mandiri, bisa dikembangkan ilmunya di luar sana. Terima kasih ya Sobat Tonaker, dan sampai jumpa tetap di acara podcast Vokasi Kompeten.